itu ziyadatul khair wastimraruhu. Ziyadatul khair, bertambahnya selalu nilai kebaikan, wastimraruhu, dan konsisten berlangsung dibawa dalam kehidupan. Jadi seseorang dikatakan mendapat berkah, hidupnya penuh berkah, dirinya diberkati, diberkahi. Artinya ada kebaikan-kebaikan yang bertambah pada dirinya. Lisan yang berkah adalah lisan yang ketika digunakan selalu keluar kata-kata yang baik. Mata yang berkah yaitu pandangan yang ketika digunakan selalu diarahkan pada yang baik sampai ke ujung kaki. Hidup yang berkah adalah tata kelola kehidupan yang selalu punya orientasi capaian pada yang baik-baik. Itulah berkah. Nah, diberkahi artinya berusaha untuk meningkatkan nilai-nilai kebaikan itu dan konsisten dibawa sampai selama kita hidup hingga wafat. Ciri khas orang beriman, laki-laki dan perempuan, ketika ditampilkan dalam Al-Quran, itu selalu iman dipasangkan dengan kebaikan. Saya seringkali membuka pertemuan dalam setiap majelis ilmu, misal dengan mencontohkan bagian karakter tubuh kita dulu. Dari mata misalnya. Seringkali orang mengatakan mata itu fungsinya untuk melihat. Tapi ketika mata itu dimiliki oleh insan beriman, seorang yang beriman, baik laki-laki ataupun perempuan, maka iman itu mendorong pandangan sebagai fungsi mata kepada nilai-nilai kebaikan. Itulah mata yang berkah. Misal, untuk perempuan itu ada Quran surah Cahaya, surah An-Nur. Kalau nama-nama surah di Al-Quran, itu baiknya ditampilkan dengan nama Arabnya, walaupun ada terjemahannya. Jadi ada nanti kata-kata yang mutlak harus dengan menggunakan bahasa Arab, seperti sholat. Hikmahnya banyak. Selain makna yang tidak bisa dijangkau terjemahannya oleh bahasa lain, ada kedalaman, kekhusyuan, dan juga nanti menjaga orisinalitas ibadah. Karena itu satu-satunya agama di muka bumi yang ibadahnya semua kompak, gerakannya, bacaannya, dari sejak diajarkan sampai kapanpun itu hanya di Islam, sholat. Ya, ibu atau saudariku boleh cek untuk membandingkan saja ya. Tidak harus kemudian kita mendelay sesuatu yang kurang baik pada keyakinan orang. Kita punya ajaran lakum dinukum waliyadin. Tapi kalau kita ingin belajar menguatkan iman, silahkan dicek. Setiap keyakinan lain yang memiliki ibadah, di setiap tempat caranya bisa beda, bacaannya bisa nggak sama. Tapi silahkan cek yang di Arab, yang di Afrika, yang di Asia, di Amerika, di Eropa, di Chicago, Amerika, di Chicago, di Bandung, ya kan? Singapura, ya, sama kan ya? Ya, semua sama. Ini menunjukkan kebenaran atau bahasa kerennya orisinalitas ajaran Islam. Masih orisinil. Nah, yang paling menarik, sekarang kita kembalikan kepada pemaknaan tadi. Bacaannya Arab, azan pakai bahasa Arab, dan jadi nggak enak ketika diganti. Ya, misal Allahu Akbar, enak nggak? Ada getaran ke hati nggak? Ada, karena ada ayatnya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ciri insan beriman itu kalau disebutkan nama Allah, ada konfirmasi getaran di hatinya. Nah, jadi Allah itu menetapkan hukum setiap pergantian waktu dalam sehari. Jadi sehari itu ada 5 waktu berganti. Dari mulai subuh hilang jadi siang, siang hilang jadi sore, sore hilang jadi maghrib dulu, ya, matahari tenggelam dulu, baru muncul malam. 5 waktu. Nah, setiap pergantian waktu ini ada pengecekan iman. Apakah imannya masih ada enggak? Imannya lemah enggak? Imannya posisi kuat tidak?
Nah, di antara cara mengecek iman itu, salah satunya yang paling standar dengan menggunakan lafaz adzan. Diperdengarkan di telinga. Telinga itu bahasa Arabnya udhun. Jamaknya adzan. Kenapa disebut adzan? Karena panggilan ini satu-satunya lafaz yang diperdengarkan 24 jam di muka bumi tanpa berhenti dan didengar oleh orang yang punya telinga dan pendengaran. Itu sebabnya kenapa waktunya beda-beda, Bu. Bandung dengan Garut beda tipis kan? Ya, kemudian geser ke Ciamis, ke Jawa, ada yang beda 5 menit, beda 10 menit. Itu semuka bumi 24 jam berputar terus lafaz adzan tanpa berhenti. Nah, begitu kita mendengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung ada getaran kan di hati. Ya Allah, sudah adzan. Pernah begitu? Nah, beda kalau diterjemahkan. Ya, orang Jakarta adzan misal diterjemahkan. Ini contoh saja ya. Ini contoh. Tuhan gua gede, Tuhan gua gede. Nyambung ke Cipadung tuh. Allah nu agung, Allah nu agung gitu kan. Nggak enak ya? Nggak enak. Makanya lafaz itu nggak boleh diganti, nggak bisa diterjemahkan. Diterjemahkan dalam arti adzan ada penerjemahnya gitu. Ya, kalau terjemahan tulisan bisa. Termasuk nama-nama surah Al-Quran. Ada terjemahannya, tapi lebih enak kedengaran bahasa Arabnya. Ukhti, lagi ngapain? Murojaah. Surat apa? Sapi. Nggak enak kan? Kamu apa? Lebah. Al-Baqarah, An-Nahl. Itu si Ece nu mau surat naon? Sirum. An-Naml gitu kan? Ya, jadi dia harus menggunakan bahasa aslinya. Quran surah An-Nur di ayat ke-31 misal. Wa qul lil mu'minati. Wa qul lil mu'minati. Dan katakan, viralkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada setiap perempuan-perempuan yang beriman. Awas, ada pembedanya tuh. Nah, kita beriman tidak? Beriman ya? Bisa. Nah, cirinya apa? Ayo. Apa yang membedakan ciri iman yang kita miliki dengan orang yang belum beriman? Saya selalu memilih kata belum beriman karena berharap siapapun bisa beriman. Oke? Cirinya apa? Ternyata iman itu selalu mengantarkan pada keberkahan, pada kebaikan. Jadi misal, iman itu, maaf saya berdiri, masuk ke mata. Maka ketika iman itu masuk ke dalam mata, mata itu akan dibimbing oleh iman untuk melihat hanya yang baik-baik saja. Ketika yang dilihat itu menurut imannya tak baik, maka dipandu mata ini untuk berpaling. Berpalingnya pandangan dari yang tidak baik menurut iman, itu disebut dengan ghaddul basar namanya. Ghaddul basar. Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna. Dan katakan, viralkan Muhammad pada perempuan yang punya iman, maka imannya akan menuntun pandangannya untuk melihat yang baik saja menurut imannya. Jadi kalau standar iman itu jelas. Mungkin bagi sebagian yang belum beriman atau imannya tidak aktif, sinyalnya lemah, dia akan melihat standarnya standar budaya. Kalau budaya bisa relatif, ya. Di Indonesia dengan Amerika budaya berpakaiannya tak sama. Bagi orang Amerika pakaian minim bisa terhormat, tapi menurut iman tak baik dilihat. Palingkan. Dari mata turun ke, jangan langsung ke hati aja, ya. Ke lisan dulu. Dari mata turun ke lisan. Coba lihat ayat-ayat lisan, ayat mulut di Al-Quran. Dibukanya kan pakai iman dulu. Ya ayyuhalladzina amanu. Imannya dulu. La yashar qaumin qaum. Ya, duhai insan beriman, pandu lisanmu untuk berkata yang baik. Itulah berkah. Jauhkan dari yang tak baik. Saling mencela itu tak baik. La yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan bikin hoax, jangan gosip. Itu tak baik. Jadi, secara singkat, saya ingin membuka dulu kajian kita untuk melihat apakah sampai siang hari ini, di detik ini, diberi kesempatan kita hidup, sudahkah merasakan standar iman yang kita miliki di level mana? Awas ya, karena keripik pun ada standarnya tuh. Ya, pedas level 1, level 2,
Nah, iman kita yang kita miliki di standar yang mana? Apakah lemah, tengah-tengah, atau sudah meningkat? Ciri orang yang standar imannya kuat bukan hanya terlihat pada semangatnya menunaikan ketaatan, rajin sholat, rajin baca Al-Quran. Ternyata standar keberhasilan sholat pun itu amal soleh, itu kebaikan. Coba orang yang berhasil sholatnya, pembuktiannya itu bukan kelihatan tenang, khusyuk, tapi pasca sholatnya, innas sholata tanha anil fahsya wal munkar. Yang baca Al-Quran bukan berapa kali khatamnya, bukan berapa banyak hafalan juznya, tapi perhatikan standarnya. Wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah, dzalika huwal fadlul kabir. Paham? Tidak. Dan ahli Al-Quran yang sukses itu, kata Allah, bukan berapa banyak yang dia telah hafalkan, berapa juz yang telah dia khatamkan, itu utama, bagus, namanya fadlun. Hafal Quran itu utama, istimewa. Membaca, menghatamkan Quran utama, tapi di antara yang istimewa, dzalikal huwal fadlul kabir, yang paling hebat itu adalah sabiqum bil khairat. Berapa banyak kebaikan yang mampu diciptakan dari ayat yang kita baca itu. Jadi baca ayat mata, matanya langsung baik. Baca ayat lisan, lisannya langsung baik. Itulah sebabnya ini mau masuk waktu asar kan? Nanti ada surat asar, surah 103. Di situ nanti disebutkan iman, pasangannya amal saleh. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus salihat. Nah, sekarang pertanyaan besarnya, sebagai seorang perempuan, adakah bimbingan di dalam Al-Quran yang mengantarkan seorang perempuan itu menjadi bukan hanya baik, tapi terbaik di hadapan Allah sebagai penciptanya, dan didorong untuk membuktikan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka kita akan temukan tipe-tipe perempuan di dalam Al-Quran yang dengan itu mudah-mudahan akhirnya mengantarkan seluruh yang belajar di siang hari ini, para perempuan muslimah, menjadi baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.